Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Edisi apa yang akan kita bahas malam hari ini? Dan mulai hari ini akan ada edisi spesial di mana saya akan membacakan isi dari novel Lin yang sudah launching beberapa waktu yang lalu, tapi kebetulan sudah sold out. Karena seperti janji saya kepada kalian semua, kalau misalkan kalian follow Instagram saya, di sana saya sudah bilang kalau nantinya akan ada edisi di mana kita akan sama-sama mendengarkan secara lengkap isi dari novel Lin. Jadi bagi kalian yang memang kemarin tidak sempat membeli novel Lin, tidak kebagian gitu ya, karena memang sold out, kalian akan tetap bisa tahu bagaimana isi dari novel Lin ini sepenuhnya. Tapi bagi kalian yang memang masih ingin membeli novel Lin, kemungkinan sekitar 2 minggu lagi novel Lin ini akan restock. Dan untuk informasi secara lengkapnya kalian bisa follow Instagram saya, karena biasanya nanti di sana saya akan update segala sesuatunya ya. Dan sebagai informasi saja untuk kalian, bahwasannya setiap video yang akan saya posting di YouTube itu biasanya akan berisi sekitar 20 halaman dari cerita novel Lin ini ya. Jadi nanti setiap 20 halaman kita akan berhenti dan akan kita lanjutkan di keesokan harinya. Begitu ya kira-kira, semoga apa yang saya lakukan ini bisa membuat kalian merasa tercukupi, dan saya juga memohon maaf kalau misalkan nantinya masih ada kesalahan di sana dan di sini. Saat itulah saya memutuskan untuk membuka semua kisah yang belum pernah saya ungkapkan kepada siapapun. Kisah yang selama ini selalu menghantui kehidupan saya selama bertahun-tahun. Tentang semua rasa bersalah yang belum hilang sepenuhnya. Saya juga meminta maaf padanya karena sampai detik itu saya belum bisa melupakan sosok abang yang pernah hilang nyawanya demi menyelamatkan saya. Tangisan saya pecah ketika menceritakan satu persatu bagian secara detail tentang kejadian Sunya Liris kepada Mas Galih. Dia terus mendengarkan cerita itu sampai selesai, sambil terus menggenggam tangan saya dengan erat. Mas Galih adalah seseorang yang selalu bisa memahami saya dengan caranya. Dia terus menatap kedua mata saya yang sembab dengan tatapannya yang teduh dan menenangkan. Barulah ketika saya berhenti sejenak untuk mengatur napas, Mas Galih pun berkata, terkadang menerima apa yang sudah diberikan Allah itu jauh lebih mudah ketimbang berusaha untuk menghindar. Kamu hebat karena kamu sudah bisa bertahan sejauh ini, dan saya bangga sama kamu. Saya kembali meneteskan air mata dan kembali melanjutkan cerita tentang berbagai pengalaman spiritual yang saat itu membuat saya berpikir kalau saya sudah gila. Saya sangat tertekan karena selalu melihat segala sesuatu yang tidak saya harapkan. Saya hampir tidak pernah mendapatkan ketenangan, mulai dari bangun tidur sampai pergi tidur. Kenapa harus saya ya? Dari jutaan manusia di muka bumi, kenapa harus saya yang terpilih untuk hidup seperti ini? Saya terisak. Pandangan saya buram sejenak karena tertimbun air mata. Jangan pernah berprasangka buruk atas apa yang Allah takdirkan. Anggap apa yang kamu bisa saat ini sebagai anugerah, bukan musibah, karena semua pasti ada alasannya. Tanggap Mas Galih menenangkan saya. Cerita saya saat itu akhirnya sampai pada pertemuan mengerikan yang selalu terjadi dalam hidup saya selama beberapa tahun belakangan. Pertemuan saya dan sosok astral yang saya sebut sebagai jiwa abstrak. Saya mengawali kisah tentang jiwa abstrak di hadapan Mas Galih dengan menceritakan bagaimana perwujudan dari sosok tersebut sampai ke bagaimana cara sosok itu terus-menerus muncul dalam mimpi buruk saya untuk tujuan tertentu yang belum saya mengerti sama sekali. Ada satu sosok, rasanya berbeda dari semua yang pernah saya lihat. Ungkap saya pelan. Suasana saat itu terasa hening karena Mas Galih benar-benar fokus mendengarkan. Seolah suara angin dari balik jendela pun ikut berhenti berputar. Saya tidak tahu dia laki-laki atau perempuan. Tubuhnya kurus, kulitnya pucat, kasar dan pecah-pecah. Seperti kulit pohon yang sudah kering dan tua. Bentuk jari-jarinya aneh, bukan seperti jari manusia. Jarinya panjang dan bercabang, dengan ujung runcing seperti ranting yang sudah mati. Kedua matanya besar dan berwarna putih. Tapi anehnya, saya tidak pernah ingat bagaimana bentuk asli wajahnya setiap kali pertemuan kami selesai. Seolah dia abstrak, dengan jubah kotor yang tampak mengambang di udara setiap kali dia datang. Aromanya amis, dan setiap kali dia muncul, maka energi saya akan terasa terhisap habis. Dia selalu mengajak saya untuk pulang, kembali, ikut dengan dia, ke suatu tempat yang dia bilang adalah tempat di mana seharusnya saya berada. Saya diam sejenak, ingin memastikan apakah Mas Galih masih mendengarkan cerita saya atau tidak. Dan ketika menemukan rasa percaya dalam sorot matanya, saya pun lanjut bicara. Saya menyebut sosok tersebut sebagai jiwa abstrak, karena saya selalu lupa dengan wajahnya. Dia lebih sering muncul ketika saya terbangun dari mimpi buruk.
Meski wujudnya menyeramkan, entah kenapa saya merasa seperti pernah bertemu dengan si jiwa abstrak itu di suatu tempat. Tapi saya belum bisa mengingat semuanya. Entah dari mana dia datang. Energinya seperti terikat dengan saya dan saya belum bisa melepaskannya. Saya betul-betul merinding ketika harus membayangkan lagi sosok yang sedang saya jabarkan itu di depan Mas Gali. Prosesnya sama sekali tidak mudah. Apa yang dilakukan oleh sosok itu setiap kali datang menemui kamu? Tanya Mas Gali mulai penasaran. Saya hanya merasa energi saya seperti terhisap habis setiap kali bertemu dengannya. Aroma yang muncul dari diri dia juga membuat saya merasa ingin muntah. Jawab saya pelan. Tapi tidak ada gangguan secara fisik kan? Tanya Mas Gali cepat. Saya sempat menggeleng, tapi tidak lama saya justru teringat akan sesuatu, yakni kejadian ketika sosok itu sempat ingin mencekik saya dengan kedua tangannya. Memang usaha tersebut gagal, tapi saya tidak mungkin lupa. Karena entah apa sebabnya, setiap kali sosok itu mencoba untuk melakukan interaksi dengan saya, secara energi dia akan langsung menghilang, seperti debu yang dipaksa hancur oleh hembusan angin. Kamu benar-benar tidak ingat dari mana dia berasal? Tanya Mas Gali, yang tidak saya duga ternyata menyimpan rasa penasaran yang mendalam. Saya menggeleng cepat, karena saya yakin benar pada saat itu saya belum ingat apa-apa. Kemudian Mas Gali mendekat, seolah meminta saya untuk menyampaikan hal yang lebih banyak kepadanya. Apa selama ini kamu bisa berkomunikasi dengan makhluk-makhluk halus seperti itu? Tanya Mas Gali pelan. Saya sempat menelan ludah. Untuk terlalu jujur akan segalanya, rasanya masih aneh karena belum terbiasa. Saya menyebut mereka sebagai entitas. Rasanya lebih sopan saja. Balas saya sedikit menjelaskan, lalu lanjut bicara. Terkadang saya memang bisa berkomunikasi dengan mereka, tapi sekedarnya saja, karena rasanya sangat melelahkan. Mas Gali terlihat mengangguk-anggukkan kepalanya. Mungkin sedang berusaha untuk memahami seperti apa kehidupan yang selama ini dijalani oleh istrinya. Lalu kenapa kamu tidak mencoba untuk berkomunikasi dengan jiwa abstrak? Minta dia untuk berhenti mengganggu atau semacamnya? Tanya Mas Gali yang benar-benar masih polos dengan hal-hal semacam itu. Seandainya saya bisa, jawab saya pelan. Kami beradu pandang sejenak, lalu sama-sama tersenyum dalam keputusasaan. Saya belum bisa mengendalikan mereka. Saya masih takut dengan semuanya. Lanjut saya pelan. Satu persatu kenangan buruk tentang berbagai penampakan yang pernah saya alami selama ini muncul di dalam kepala saya. Bulu kuduk saya kembali bergidik. Mulai sekarang kamu harus lawan rasa takut kamu ya. Belajar untuk mengontrol apapun perasaan yang ada di dalam diri kamu, supaya nantinya kamu bisa mengendalikan apa yang terjadi di sekitar kamu. Ujar Mas Gali memberikan pendapat. Dia mengajak saya untuk tersenyum, tapi saya merasa semuanya masih terlalu berat. Saya masih belum bisa merasa lega. Saya terdiam, karena sebenarnya saran yang baru saja Mas Gali katakan sangat mirip dengan nasihat seseorang yang pernah saya kenal. Dan makna dari pesan itu memang sungguh luar biasa. Mengontrol segala yang ada di sekitar kita melalui apa yang kita punya di dalam. Jangan berlari, apalagi menghindar. Pada akhirnya yang bisa saya lakukan saat itu adalah memeluk Mas Gali dengan erat di akhir sesi pembicaraan kami yang luar biasa. Tangisan saya mengalir deras. Rasanya campur aduk, tapi didominasi dengan perasaan lega. Akhirnya, semua cerita yang selalu saya simpan sendirian selama bertahun-tahun lamanya bisa saya bagikan kepada seseorang yang sangat percaya. Terima kasih banyak ya, ucap saya lirih sambil sesenggukan. Kamu itu hebat, Nda. Kamu harus tahu kalau kamu itu sangat hebat. Berterima kasih kepada diri kamu sendiri karena sudah bertahan. Lain kali, jangan segan untuk cerita tentang apapun kepada saya. Kamu harus selalu ingat, saya akan selalu ada untuk mempercayai apapun yang kamu ceritakan. Ujar Mas Gali sambil menepuk punggung saya pelan-pelan. Puk, puk, puk. Saya mengangguk sambil mengeringkan air mata. Setelah pembicaraan tersebut, pada akhirnya saya mulai merasa tertarik untuk melakukan latihan dalam mengendalikan rasa takut. Misalnya belajar mengatur napas dengan baik ketika sedang merasa ketakutan. Sederhana memang, tapi dari hal sederhana itu, pelan-pelan saya mulai bisa belajar bagaimana caranya mengendalikan fokus dan memanfaatkan energi yang ada di dalam diri sendiri untuk menciptakan semacam pelindung dari energi-energi yang niatnya hanya usil. Bagaimanapun saya harus bisa menjalani kehidupan senormal mungkin, meski sebenarnya apa yang saya lihat kebanyakan tidak bisa orang lain lihat. Seiring berjalannya waktu, saya mulai menjalani peranan sebagai alpa dalam kehidupan saya secara spiritual. Ketika secara tak sengaja melihat atau bertemu dengan berbagai entitas tak kasat mata, saya mulai bisa bersikap tegas dan mengambil pilihan. Saya mulai bisa memfilter energi mana saja yang saya izinkan ataupun tidak untuk berada di sekitar saya. Intinya belajar untuk menjadi poros. Saya yang memegang kendali, bukanlah mereka.
para entitas gaib yang datang dan pergi tanpa mengenal waktu dan tempat. Ada satu pengalaman yang ingin saya bagikan tentang sebuah peristiwa ketika saya sedang berada dalam tahap melatih pengendalian diri dari kemampuan yang saya punya. Dan kejadian ini terjadi ketika saya dan Mas Gali masih belum pindah dari rumah kontrakan lama kami. Jadi pernah di suatu hari saya sedang tertidur pulas di dalam kamar. Secara tidak sadar saya mengubah posisi yang awalnya berbaring menghadap kanan, berubah menjadi menghadap kiri. Dan saat itu tiba-tiba saja ada sosok entitas gaib yang ikut berbaring persis di hadapan saya. Saking dekatnya, wajah saya hampir menempel dengan wajahnya yang terlihat seperti hologram. Sosoknya seperti seorang remaja sekolah yang masih memakai seragam putih abu-abu. Secara penampilan memang tidak terlalu menyeramkan. Hanya sekedar pucat dengan kedua bola mata yang warnanya putih semua. Tapi bagaimana caranya muncul? Itulah yang membuat saya merasa sangat kaget dan kesal. Dia menatap saya dengan sorot matanya yang kosong. Saat itu, untuk pertama kalinya, saya berani meminta sesosok entitas untuk pergi dari hadapan saya dengan sikap dan kalimat yang cukup tenang. Bukan lagi dengan cara berteriak-teriak seperti orang gila. Dari yang saya pelajari selama beberapa waktu belakangan, yang namanya entitas gaib pasti tersusun dari energi yang membentuk sebuah perwujudan. Dan dengan energi yang mereka punya, otomatis mereka juga bisa merasakan getaran energi yang coba saya sampaikan kepada mereka. Misalnya energi penolakan. Dan biasanya mereka akan mengerti, lalu akan pergi. Dan benar, entitas gaib berwujud remaja sekolah itu benar-benar pergi dari hadapan saya. Dia melayang seperti kain yang tertiup angin, lalu menghilang dengan cara menembus dinding. Apakah saya merasa terganggu? Tentu saja. Tapi karena saya sudah merasa lelah dan terintimidasi oleh kehadiran mereka-mereka yang tidak diundang, pada akhirnya membuat saya memutuskan untuk lebih giat lagi berlatih, membuka dan menutup jendela dimensi yang ada di sekitar saya. Saat itu kemampuan saya memang belum sempurna, tapi perubahan tersebut benar-benar bisa membawa saya pada kehidupan yang jauh lebih tenang. Dan yang perlu digarisbawahi adalah, saat itu belum semua entitas energinya bisa saya kendalikan. Masih ada 1 atau 2 energi yang tetap bisa lolos dari radar emosional yang saya jaga. Salah satunya adalah sosok sang jiwa abstrak. Sampai di sini kalian harus tahu kalau saya masih memegang teguh keinginan untuk tidak membuka komunikasi apapun pada entitas manapun yang muncul dalam keseharian saya. Bagi saya saat itu, para entitas gaib apapun namanya adalah sesuatu yang mengganggu. Saya masih membenci mereka tanpa terkecuali. Kembali pada rencana kepindahan saya dan Mas Gali, semua sudah kami persiapkan secara baik karena kami tahu konsekuensinya. Sekali kami sudah memutuskan untuk angkat kaki dari kota tersebut, maka kami tidak akan memiliki pilihan lain untuk kembali. Ibaratnya, dunia sudah kami lawan. Sisanya hanya menunggu kesanggupan batin kami untuk bertahan. Saya berterima kasih kepada Mas Gali karena pada akhirnya dia tetap memperjuangkan kepindahan kami sekalipun ibu sempat menentang. Dan setelah semuanya dirasa sudah cukup meyakinkan, barulah saya berani untuk memberikan informasi ini kepada keluarga saya yang tinggal di kota berbeda. Suatu masalah baru muncul saat itu, yakni kami tidak memiliki waktu yang terlalu panjang untuk mempersiapkan segalanya. Kami diwajibkan untuk segera mencari rumah kontrakan baru di kota tempat Mas Gali akan dipindah tugaskan. Ini adalah bagian tersulit, karena mencari rumah untuk ditempati tidak semudah membalikkan telapak tangan. Sebenarnya saya dan Mas Gali bukan tipe orang yang terlalu pemilih, apalagi untuk urusan rumah. Selama terasa aman dan nyaman, maka kami tidak akan keberatan. Tapi masalahnya, kami berdua sama sekali belum mengenali kota baru yang akan kami tinggali waktu itu. Kami belum tahu berapa harga pasaran dari rumah-rumah kontrakan yang ada di sana. Karena sekali lagi, saat itu kondisi keuangan kami masih jauh dari kata stabil, apalagi berlebih. Kami betul-betul sedang menata kehidupan dari jalan yang paling dasar. Beberapa minggu sebelum hari kepindahan kami tiba, Mas Gali sudah sempat mengajak saya beberapa kali pergi ke kota tersebut, sekedar mengamati situasi dan mempelajari masyarakat yang tinggal di sana. Secara keseluruhan, saya lebih menyukai kota itu ketimbang kota yang kami tinggali sebelumnya. Masyarakatnya ramah, suasananya hening, dan tidak terlalu berisik dengan suara kendaraan. Ketika sore, saya masih bisa melihat matahari tenggelam, tanpa harus terhalang dengan bangunan-bangunan tinggi yang mengganggu pandangan. Tapi masalahnya, semakin dekat dengan waktu kepindahan, rumah kontrakan yang kami cari belum juga ditemukan. Karena yang kami cari bukan hanya sekadar kontrakan yang nyaman, tapi lebih ke kontrakan yang harga sewanya masih bisa masuk ke dalam budget keuangan kami yang pas-pasan. Karena sedang hamil muda, salah satu kendala itu tentu saja membuat saya merasa stres dan kepikiran. Bagaimana kalau begini? Bagaimana kalau begitu? Biasalah. Saya Hana, si overthinking. Beberapa kali saya dan Mas Gali membahas tentang rencana ini, sambil membayangkan bagaimana suasana rumah kontrakan baru kami nanti ketika si kecil sudah lahir. Sempat tercetus satu kalimat dari Mas Gali yang sangat berharap kalau rumah kontrakan baru kami nanti haruslah rumah yang bisa membuat saya merasa kerasan dengan apapun yang ada di sekitarnya.
Mungkin karena dia sudah mengetahui bagaimana kemampuan istrinya untuk bisa melihat ataupun merasakan sesuatu yang tidak bisa dia lihat. Itulah kenapa saya pengen kamu saja yang memilih rumah kontrakan kita. Jangan pikirin yang lainnya. Selama kamu betah di rumah itu, saya juga pasti betah. Yang paling penting adalah mood kamu, biar nantinya nggak kebanyakan bengong kalau ditinggal kerja. Ujar Mas Gali dalam sebuah pembicaraan kami di sela-sela menonton televisi. Mas Gali ada benarnya. Dia hafal benar bagaimana saya. Saya adalah seorang introvert, sangat pendiam, dan tertutup dari orang-orang baru. Parahnya, kadang saya sering tiba-tiba melamun tanpa direncanakan. Mungkin karena saat itu saya masih sering merasa bingung ketika terjebak di antara dua pemandangan dimensi yang berbeda. Saat itu saya masih memerlukan waktu untuk membedakan mana yang terjadi pada dimensi saya dan mana yang terjadi dalam dimensi lainnya. Dulu, itu adalah salah satu masalah tersulit yang belum bisa saya temukan solusinya. Itulah kenapa Mas Gali selalu mewanti-wanti agar saya tidak sering melamun ketika sendirian. Kesepakatan sederhana di malam itu sudah diambil bahwa saya diberikan hak penuh untuk memilih rumah yang akan kami kontrak. Kemudian, Mas Gali pamit untuk membersihkan diri di kamar mandi, sementara saya memutuskan untuk membereskan pakaian kotor yang akan dicuci besok pagi. Ketika saya berjalan memasuki lorong kecil menuju ruangan belakang, saya kembali bertemu dengan sosok Mbah, yang sejak dulu memang sudah berada di kontrakan lama kami. Sosok sepuh yang tidak pernah mengganggu saya sama sekali. Sosok yang hanya akan memandangi saya dari tempat yang berdiri dan sesekali menyapa dengan senyumannya. Dan sepertinya beliau sudah tahu kalau tak lama lagi saya akan pindah dari rumah itu. Bah, aku pamit ya, ucap saya sangat pelan ketika kemudian kami saling bertemu pandang. Mbah yang saat itu sedang memandangi saya hanya mengangguk. Energinya lembut, seperti seorang nenek yang menyayangi cucunya. Sebenarnya saya merasa sedih, tapi bagaimanapun hidup harus tetap berjalan. Setelah memberikan saya sebuah senyuman, Mbah akhirnya berbalik badan dan perlahan menghilang seperti asap yang mengepul pelan. Saya tidak pernah tahu bagaimana asal-usul Mbah. Tapi yang jelas, dia sudah menjadi bagian dari rumah kontrakan itu sejak awal saya dan Mas Gali pindah ke sana. Dia tidak pernah mengganggu. Terkadang dia hanya muncul lalu pergi begitu saja. Keberadaannya selalu antara ada dan tiada. Dan khusus untuk sosok Mbah, saya memang tidak pernah menceritakannya pada Mas Gali. Karena sepertinya tak penting bagi Mas Gali untuk mengetahui tentang adanya kehidupan lain yang berdampingan dengan kami di dalam rumah tersebut. Rencana kepindahan kami benar-benar diuji oleh waktu. Rasanya campur aduk, sangat melelahkan dan penuh perjuangan. Perjalanan yang melelahkan di bawah terik matahari ataupun hujan, kami lalui bersama. Karena saat itu kami memang belum memiliki rezeki untuk memiliki kendaraan roda 4. Kami pergi kemana-mana dengan menggunakan motor kesayangan, menyusuri jalanan demi jalanan, sampai kemudian masuk ke dalam gang-gang untuk mencari rumah kontrakan yang ideal. Mas Gali sebenarnya tak selalu mau membawa saya pergi berkeliling, tapi saya yang memaksa dengan alasan bosan sendirian di rumah. Semakin mendekati jadwal yang mengharuskan kami segera pindah dari rumah kontrakan yang lama, membuat saya dan Mas Gali merasa semakin tegang. Bagaimana ini? Rumah kontrakan baru yang seharusnya sudah kami dapatkan justru masih jauh dari bayangan. Tapi Tuhan memiliki kejutan manis di detik-detik terakhir. Di saat kami sudah benar-benar putus asa, bahkan sudah sempat terpikirkan untuk tinggal sementara di sebuah kos-kosan saja. Mas Gali justru mendapatkan sebuah tawaran mengejutkan dari salah satu atasannya, sebut saja namanya adalah Pak Yono. Kata Mas Gali, ketika dia secara tidak sengaja bercerita tentang kesulitannya mencari kontrakan baru di kota tempat di mana dia akan dipindahkan, tiba-tiba saja Pak Yono mengatakan kalau secara kebetulan dia memiliki sebuah rumah tua yang sudah lama kosong di kota tempat di mana Mas Gali akan dipindahkan. Dan Pak Yono menawarkan kami untuk tinggal di rumah tersebut secara cuma-cuma. Mas Gali bercerita kalau keluarga besar Pak Yono yang sudah sepuh memang tinggal di kota tersebut. Sementara Pak Yono dan saudara-saudara kandungnya lebih memilih untuk tinggal di beberapa kota besar yang berbeda-beda, mengingat mereka semua sudah sukses dengan karir mereka masing-masing. Dan rumah yang ditawarkan oleh Pak Yono kepada kami adalah rumah yang dia dapatkan sebagai jatah warisan. Pak Yono belum sempat tinggal di rumah tersebut sejak awal rumah itu jatuh ke tangannya. Dia dan keluarga terlalu sibuk di kota. Jadi keberadaan rumah itu memang seperti terlupakan. Tapi rumah itu masih diurus oleh seseorang yang sudah lama bekerja dengan keluarga sepuhnya Pak Yono. Pak Yono juga bilang, sekiranya Mas Gali berkenan, beliau mempersilahkan kami untuk tinggal di sana seberapa lama pun yang kami inginkan. Pak Yono bahkan melarang kami untuk membahas masalah biaya sewa. Karena baginya, ada orang yang mau tinggal di rumah tersebut untuk merawat, itu saja sudah lebih dari cukup. Pak Yono selama ini merasa serba salah. Dia tidak bisa mengurus rumah itu dengan baik karena kesibukannya. Tapi di sisi lain, beliau juga tidak bisa menjual rumah yang sudah dia anggap sebagai kenang-kenangan dari kakek buyutnya. Semua tawaran dari Pak Yono itu disampaikan oleh Mas Gali kepada saya. Mau tahu respon saya saat itu? Rasanya seperti terkena hembusan angin sejuk di tengah cuaca panas.
Saya tahu Pak Yono pasti sangat berkecukupan, tapi untuk meminjamkan rumahnya tanpa meminta sedikit pun bayaran, rasanya orang seperti itu sudah sangat jarang ditemukan di masa-masa sekarang. Tanpa tedeng aling-aling, saya pun langsung menyetujui tawaran dari Pak Yono itu. Ambil saja tawarannya ya, alhamdulillah, mungkin itu rezekinya kita, ujar saya penuh keyakinan. Tapi berbeda dengan saya, Mas Gali justru masih kelihatan ragu dengan keputusan cepat saya. Kamu yakin? Kamu belum lihat rumahnya secara langsung loh, tanggap Mas Gali heran. Saat itu, kami sama-sama merundingkan hal ini di ruangan tengah dari rumah kontrakan kami yang mungil. Mas Gali sambil meneguk segelas air putih, sementara saya duduk berhadapan dengannya, memajang wajah penuh keyakinan. Insya Allah yakin. Bismillah saja. Jawab saya tidak tergoyahkan. Tapi Mas Gali masih tetap pada pendapatnya. Sepertinya dia bingung kenapa saat itu saya bisa begitu cepat mengambil keputusan. Hana, yang biasanya sangat pemilih dan pemikir panjang, kenapa tiba-tiba langsung mengiyakan sebuah tawaran? Terlebih tentang sebuah rumah yang biasanya akan dinilai secara kritis oleh saya, seperti yang sudah-sudah. Jujur saja, saya juga tidak tahu kenapa. Saat itu hati saya berkata kalau saya mau menempati rumah yang Pak Yono tawarkan, meski saya sendiri belum tahu seperti apa bentuk dari rumah tersebut. Berkali-kali hati dan otak saya mengeluarkan keputusan yang sama. Ya, mau, yakin, dan bisa. Bisik batin saya tanpa ada sedikit pun keraguan. Enggak deh. Pokoknya kamu harus lihat dulu rumahnya seperti apa, baru ambil keputusan, kata Mas Gali yang juga bersikukuh dengan keputusannya. Mungkin Mas Gali hanya tidak ingin saya menyesal, dan akhirnya saya pun mengiyakan ucapan tersebut sambil mengangguk pelan. Hampir seminggu setelah pembicaraan kami mengenai rumah Pak Yono, Mas Gali masih saja menanyakan hal yang sama. Kamu yakin, Dak? Pertanyaan semacam itu hampir selalu diajukannya pada saya setiap hari sampai di detik-detik terakhir sebelum kami benar-benar pindah. Dan apakah jawaban saya pernah berubah? Tidak. Bahkan untuk merasa ragu saja tidak, keputusan masih tetap sama. Saya tetap ingin pindah ke rumah yang Pak Yono tawarkan. Mas Gali tahu kalau keputusan yang saya ambil akan sulit untuk diganggu-gugat. Jadi persisnya pada bulan Agustus, Mas Gali secara khusus mengambil cuti selama 3 hari dari kantornya. Dalam waktu cuti tersebut, Mas Gali mengajak saya untuk berkeliling ke kota tempat di mana kami akan pindah sambil melihat rumah kosong yang Pak Yono tawarkan. Mas Gali bilang, jika keputusan saya tetap tidak berubah setelah melihat secara langsung bagaimana kondisi rumah Pak Yono yang sebenarnya, maka kami sepakat akan segera pindah ke sana. Hari pertama ketika kami sampai di kota tersebut, Mas Gali memutuskan untuk tak langsung pergi ke lokasi rumah itu berada. Dia takut saya kelelahan. Terlebih kami menempuh perjalanan cukup jauh hanya menggunakan kendaraan roda 2. Lalu kenapa kami tidak memilih transportasi lainnya seperti bus atau kereta? Karena saya pribadi berpikir waktunya akan kurang fleksibel bagi kami yang terkadang sering berpetualang tanpa terencana. Kami menginap di sebuah hotel sederhana dan saya sendiri yang memilih hotel tersebut. Letaknya memang agak jauh dari pusat kota. Tapi dari lantai tempat di mana kami berada, kami bisa melihat kelap-kelip lampu yang berjejer indah melintasi kota. Saat itu saya sempat berdiri di balkon untuk menghirup udara yang terasa begitu segar, beda dari biasanya. Cuacanya cukup dingin, tapi tidak membuat saya menggigil. Otak saya langsung berhayal bahwa sepertinya akan sangat menyenangkan jika nantinya keluarga kecil kami tinggal di kota sesejuk itu. Kota yang indah dan asri, yang tidak terlalu ramai, tapi juga tidak sepi. Di hari pertama berlibur di kota tersebut, saya dan Mas Gali memutuskan untuk melakukan beberapa hal menyenangkan yang sudah lama sekali tidak kami lakukan. Kami makan malam bersama, dan setelahnya kami pergi ke sebuah bioskop untuk menonton film. Barulah sekitar jam 10 malam, kami yang sudah kelelahan memutuskan untuk kembali ke hotel dan beristirahat. Di hari kedua, sejak pagi saya hanya memperhatikan Mas Gali yang terlihat lumayan sibuk mengerjakan beberapa hal di depan laptopnya. Karena seperti itulah Mas Gali. Meskipun sedang cuti, dia akan selalu disibukkan dengan pekerjaan-pekerjaan yang tidak bisa diabaikan. Tapi biarlah, selama Mas Gali memang menikmati apa yang dia kerjakan, saya akan selalu mendukungnya. Saya sebenarnya masih sangat mengantuk dan sudah berusaha untuk kembali tidur lagi setelah menjalani sholat subuh. Tapi tidak bisa, meski rasa kantuknya luar biasa. Entah kenapa mata saya seperti enggan untuk dipejamkan. Seperti ada sesuatu yang memenuhi isi kepala, tapi saya sendiri tidak tahu itu apa. Sampai sekitar jam 10 pagi, Mas Gali lalu membangunkan saya. Mungkin dia pikir saat itu saya sedang tertidur. Mas Gali meminta saya untuk bersiap-siap karena setelah pekerjaannya selesai, kami akan segera pergi ke rumah yang Pak Yono tawarkan. Dan saya benar-benar semangat mendengar rencana tersebut. Saya langsung pergi ke kamar mandi. Tidak lebih dari 10 menit kemudian, semuanya selesai. Jadi proses ketika saya dan Mas Gali sama-sama bersiap memang tidak berlangsung terlalu lama. Setelah berganti pakaian, masing-masing dari saya dan Mas Gali saling membuka kedua tangan lebar-lebar. Sudah menjadi kebiasaan kami semenjak awal menikah untuk saling berpelukan beberapa saat setiap kali akan pergi keluar. Mas Gali bilang, meski sederhana,
Tapi ritual semacam itu bisa mempererat ikatan antar suami istri. Karena melalui pelukan kita bisa mengungkapkan banyak hal dan perasaan tanpa harus bicara. Hingga tiba di saat kami benar-benar harus pergi, ada sebuah perasaan aneh yang mendadak muncul di dalam hati saya. Rasanya seperti setrum yang mengalir halus dari ujung tumit sampai ke kepala. Rasanya berdebar, tapi bukan berdebar karena hal-hal yang membahagiakan. Cenderung berdebar karena merasa tegang. Mas Gali saat itu sudah berdiri satu langkah di luar pintu. Sementara saya sempat terdiam, mencoba mencerna dan memahami apa maksud dari perasaan saya tadi. Intuisikah? Firasatkah? Saya sempat menatap wajah Mas Gali dan menangkap sinyal kalau saat itu dia sedang menunggu saya untuk keluar dari kamar. Menepis semua perasaan yang berkecamuk di dalam dada, akhirnya saya memutuskan untuk keluar dan menghadapi apapun yang akan terjadi selanjutnya. Kami kembali mengendarai sepeda motor, pergi menuju alamat yang sebelumnya memang sudah diberikan oleh Pak Yono kepada Mas Gali. Dan Mas Gali sudah menghafal alamat itu di luar kepalanya. Entah berapa lama waktu yang sudah kami lalui saat itu, karena tidak seperti biasanya dalam perjalanan tersebut, saya dan Mas Gali sama-sama tidak saling berbicara. Mas Gali mungkin terlalu fokus pada keadaan lalu lintas sekitar yang kami lalui, sementara saya secara tidak sadar terlalu banyak melamun dalam diam. Saat Mas Gali membelokkan motornya, barulah saya mulai terbangun dari lamunan. Setelah lamunan itu buyar, saya langsung memperhatikan keadaan sekeliling kami. Suasananya lumayan sepi, karena jarak dari satu rumah ke rumah lain yang ada di wilayah tersebut cukuplah jauh. Hampir tidak ada suara orang yang bercengkrama, hingga suara angin saja bisa terdengar dengan jelas. Mungkin terdengar aneh bagi sebagian orang, tapi sebenarnya suasana seperti itu adalah suasana yang saya suka. Hening dan jauh dari keramaian. Jalanan yang kami lewati saat itu bukanlah jalanan yang besar. Mirip sebuah gang, tapi cukup luas untuk dua mobil saling berpapasan. Nama jalan tersebut menggunakan nama bunga. Sebut saja namanya adalah Jalan Teratai. Aspalnya masih sangat halus, kita masih bisa melihat banyak pohon-pohon besar ke arah manapun mata memandang. Pohon-pohonnya tampak kokoh dan rindang, seolah menjadi pelindung dari sinar matahari yang terik. Tapi sayangnya, di hari itu, ketika saya dan Mas Gali sampai di sana, matahari justru sedang menyembunyikan sinarnya. Mas Gali mengurangi kecepatan motornya, lalu dengan hati-hati mulai mencari letak rumah Pak Yono melalui nomor rumah. Sementara saya lebih tertarik untuk memperhatikan perubahan langit yang semula cerah, tapi tak berapa lama justru berubah menjadi abu-abu suram. Tak ada yang saya pikirkan saat itu selain menebak bahwa sebentar lagi akan turun hujan. Agak cemas memang, karena saya tahu Mas Gali jarang sekali membawa jas hujan di dalam bagasi motornya. Yah, kayaknya mau turun hujan deh. Untuk pertama kalinya selama perjalanan saya bicara. Saya menengadahkan wajah ke atas, memperhatikan langit yang makin menghitam, tapi tidak terlalu lama. Karena setelahnya saya langsung mengembalikan pandangan ke arah depan. Motor makin melambat dan Mas Gali belum sempat menjawab, tapi muncul hal lain yang lebih menarik perhatian saya. Saat itu, seperti ada selembar kabut tipis yang turun di tengah perjalanan kami. Dari arah depan sepeda motor yang kami naiki, dengan jelas saya melihat dan merasakan bahwa saat itu kami sedang berpapasan dengan 4 orang berwajah bule. 2 di antara mereka adalah gadis belia yang usianya mungkin sekitar 18 tahunan atau lebih. Dan 2 lainnya adalah anak laki-laki yang usianya mungkin kurang dari 9 tahunan. Waktu seolah melambat ketika saya memperhatikan bagaimana mereka berjalan melewati motor kami yang melintas pelan. Mereka berempat saling bergandengan tangan, tak saling bicara, namun tetap terlihat akrab. Entah mengapa waktu itu saya langsung berpikir kalau mereka adalah satu keluarga, misalnya adik dan kakak. Saya masih memproses apa yang saya lihat saat itu di dalam otak. Sedikit termenung, sementara langkah mereka semakin menjauh dari pandangan. Tapi tak lama, salah satu dari mereka menolehkan wajahnya ke arah saya, lalu tersenyum hangat. Dia adalah salah satu gadis remaja yang terlihat paling dewasa di antara semuanya. Saya masih terdiam, lebih karena kaget sekaligus senang. Gadis itu tampak ramah. Dia seolah tahu kalau sejak tadi saya sempat memperhatikan mereka berempat secara diam-diam. Senyumnya tidak pudar, meski jarak di antara kami pelan-pelan bertambah. Saya sempat membalas senyumannya, meski sepertinya agak terlambat. Melihat saya ikut tersenyum, gadis itu lalu menganggukkan kepalanya, seolah ingin menyapa saya dengan sopan, meski tak ada kalimat yang sempat terucap. Dan lagi-lagi, saya membalas anggukan kepalanya. Gadis itu adalah gadis yang badannya paling tinggi di antara keempat yang lainnya. Rambutnya berwarna coklat terang, tebal, dan ikal. Wajahnya cantik, dengan pandangan mata yang sayu. Saya saja yang tidak terbiasa memperhatikan seseorang secara terang-terangan, pada saat itu justru tidak bisa mengalihkan pandangan darinya. Wajahnya benar-benar tidak membosankan. Jujur saja, saat memperhatikan bagaimana gerak-gerik dan penampilan mereka berempat, saya merasa seperti sedang melihat kehidupan di masa lampau. Wajah-wajah mereka khas keturunan Eropa.
Hidung mancung, bola mata biru, kulit putih bersih yang cenderung agak pucat, membuat saya bertanya-tanya, apakah di sekitar wilayah tersebut memang banyak warga keturunan asing yang tinggal? Kalau memang iya, artinya mereka berempat juga akan menjadi tetangga saya. Pada akhirnya laju motor kami sudah melewati keempat remaja tadi, dan saya tidak berpikiran yang macam-macam. Ya karena semua memang berjalan dengan normal seperti biasa. Saya menganggap mereka berempat sebagai remaja yang baik dan ramah yang telah sudi menyapa saya meski kami belum saling mengenal. Saya pun membiarkan mereka berlalu begitu saja dan kembali mengarahkan pandangan saya ke depan. Tak lama, motor kami pun berhenti di depan sebuah rumah besar yang dinding bagian luarnya berwarna kuning gading. Mas Gali lalu mematikan mesin motornya, sementara saya melepaskan helm yang saya pakai. Untuk beberapa saat, kami sama-sama terdiam memperhatikan rumah tersebut dari luar pagar.